akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Mutrif meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab pada suatu saat keluar bersama kaum muslimin untuk memohon turunnya hujan. Namun Sayyidina Umar di dalam doanya untuk memohon hujan hanya mengucapkan lafaz istighfar. Lalu beliau pulang. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Umar, aku tidak mendengar Anda memohon hujan, tetapi Anda hanya membaca istighfar." Maka Umar menjawab, "Sesungguhnya aku memohon diturunkannya hujan dengan majadih langit, atau dengan lafaz-lafaz yang dengan itu hujan akan turun dari langit." Kemudian beliau membacakan ayat, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan air hujan yang deras kepada kamu. Dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Umar bin Khattab untuk mendoakan, untuk meminta kepada Allah agar turunkan hujan, beliau hanya memperbanyak istighfar. Betapa besar faidah daripada istighfar untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ada riwayat lain bahwa Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sabih bahwa ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang tanahnya yang tandus, tentang tanamannya yang kurang baik. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain mengadu kepadanya dalam hal kesulitan mencari rezeki, mengadu kepadanya tentang kemiskinan dan kefakiran yang menimpa dirinya. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan minta didoakan agar diberi anak. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau juga menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rabi' bin Sabih berkata kepadanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, banyak orang yang mengadukan kepada Anda tentang bermacam-macam perkara dan kesulitan. Namun Anda hanya memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku mengatakan demikian ini adalah bukan dari diriku sendiri, melainkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa alaikum midrara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat. Dari kisah ini kita juga dapat mengambil sebuah pelajaran betapa pentingnya, betapa hebatnya fungsi dan manfaat istighfar untuk membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan kedua untuk mendapatkan dan kemudahan rezeki dari Allah adalah dengan jalan bertakwa. Apa makna takwa? Imam Nawawi mendefinisikan bahwa takwa ialah menjaga diri dari murka Allah dengan cara mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa takwa ialah menjaga diri dari perbuatan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berarti bukanlah dia orang yang bertakwa. Orang yang melihat dengan kedua matanya apa yang diharamkan oleh Allah, mendengar dengan kedua telinganya, mendengar dengan kedua telinganya apa yang dimurkai oleh Allah, mengambil dengan kedua tangannya apa yang tidak diridhoi oleh Allah, atau berjalan ke tempat yang dikutuk oleh Allah, berarti bukan orang yang bertakwa. Dalil bahwa takwa merupakan jalan untuk menggapai kemudahan rezeki adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia duga-duga. Dalam firman lain Allah juga menyatakan, walau anna ahlal qura wa amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, tentu kami akan membukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka semuanya mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa makna barokah? Imam Al-Khazin mengatakan bahwa barokah artinya kebaikan yang diturunkan oleh Allah secara tetap kepada sesuatu. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya akan diberi oleh Allah kebaikan secara terus-menerus dalam segala aspek kehidupannya. Akan diberi kebaikan dalam rumah tangganya, akan diberi kebaikan dalam mencari rezeki, akan diberi kebaikan dalam mendidik anak dan sebagainya. Tentang hal ini
Sayyid Muhammad Rashid Ridha berkata tersebut dalam tafsir Al-Manar halaman juz 9 halaman 25. Adapun orang-orang yang beriman, maka apa yang dibukakan untuk mereka adalah berupa berkah dan kenikmatan. Dan untuk hal itu mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, ridho terhadapnya dan mengharapkan karunia-Nya. Lalu mereka menggunakannya di jalan kebaikan, bukan jalan keburukan, untuk perbaikan, bukan untuk merusak. Sehingga balasan bagi mereka dari Allah adalah ditambahnya berbagai kenikmatan di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Dan sungguh jika mereka tetap berjalan di atas jalan itu, yakni jalan Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yakni rezeki yang banyak. Dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa bertakwa kepada Allah, taat menjalankan syariat Allah dengan penuh keistiqomahan akan merupakan pintu yang sangat baik di mana Allah akan memberikan limpahan rahmat, berkah dan rezeki kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pintu rezeki yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 259 mendefinisikan tentang tawakal adalah sebagai berikut. Tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada zat yang ditawakali semata, yakni penyandaran hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan makna tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, seorang alim yang bernama Al-Mulla Ali Al-Qari berkata, hendaknya kalian ketahui secara yakin bahwa tidak ada yang berbuat dalam alam wujud ini kecuali Allah, dan bahwa setiap yang ada, baik makhluk maupun rezeki, pemberian atau pelarangan, bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, hidup atau mati, dan segala hal yang disebut sebagai sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa tawakal adalah merupakan salah satu pintu rezeki telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruzaqtum kama turzaqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian semuanya bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberi rezeki. Pergi pagi-pagi dalam keadaan
perutnya kosong, dan pulang di sore hari, di petang hari dalam keadaan perutnya penuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran juga kita dapatkan suatu ayat yang menerangkan bahwa apabila seseorang bertawakal dengan sepenuh-penuhnya kepada Allah, maka Allah akan menjadi jaminan untuk dirinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apakah makna tawakal itu? Sebagian orang ada yang mengira bahwa tawakal kepada Allah itu berarti tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja. Perkataan ini sungguh menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar tidak mengerti tentang makna tawakal. Bukankah, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang telah kita uraikan tadi, yang menggambarkan bahwa seandainya kita bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, kita akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Bukankah itu menggambarkan bahwa tawakal itu harus disertai dengan usaha? Bukankah burung-burung itu ketika keluar dari tempatnya, dari sarangnya, bukankah burung-burung itu dalam rangka mencari rezeki kepada Allah, dalam rangka mencari rezeki dari Allah? Oleh karena itu, apabila ada orang yang memahami bahwa tawakal berarti tidak perlu berusaha, berarti dia tidak memahami hakikat tawakal yang dimaksudkan dalam agama. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri." Maka beliau berkata, ia adalah laki-laki yang tidak mengerti makna tawakal. Bukankah Nabi telah bersabda, "Inna Allah ja'ala rizki tahta dhilli ramhi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku melalui panahku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya. Ia berkata, qala rajulun lin nabi, ursilu naqati wa atawakkal. Qala aqilha wa tawakkal. Ada suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bolehkah aku melepas untaku kemudian aku bertawakal kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Aqilha wa tawakkal." Ikat dulu untamu itu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, amalan keempat yang menjadi pintu rezeki dari Allah
adalah beribadah kepada Allah dengan penuh konsentrasi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang merupakan hadis qudsi, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadayka rizqah. Ya ibna Adam, la tuba'idni fa amla'u qalbaka faqra wa amla'u yadayka sughla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Artinya, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak manusia, tafarraq li ibadati, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghina, niscaya aku penuhi hatimu dengan sifat qanaah. Wa asuddu faqrak, dan aku tutup, aku cukupi kebutuhanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadaka sughlan walam asudda faqrak. Dan jika kamu tidak melaksanakannya, yakni tidak beribadah secara konsentrasi, maka akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, tetapi tidak aku cukupi kebutuhanmu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak kita saksikan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dimudahkan rezekinya. Sementara ada orang yang setiap harinya tidak pernah beribadah kepada Allah, hanya sibuk untuk mencari rezeki siang malam, namun ternyata kehidupannya juga tidak semakin baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud beribadah kepada Allah dengan penuh konsentrasi? Yang dimaksud beribadah kepada Allah dengan penuh konsentrasi bukanlah berarti menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah. Namun yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah sampai kepada derajat al-ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, anta ubudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. Dan jika kalian tidak mampu melihatnya dan memang tidak akan bisa melihatnya, maka sadarilah dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah senantiasa melihatmu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pintu selanjutnya yang merupakan jalan untuk mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah adalah melaksanakan silaturahim. Siapa yang dinamakan rahim? Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dinamakan ar-rahim adalah para kerabat dekat yang antara mereka terdapat garis keturunan, baik berhak
mewarisi atau tidak, baik sebagai mahram atau tidak. Adapun yang dimaksud silaturahim, menyambung tali hubungan kekerabatan adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari, ialah berbuat baik kepada para karib kerabat, baik menurut garis keturunan maupun perkawinan, berlemah lembut dan mengasihi mereka serta menjaga keadaan mereka. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia melaksanakan silaturahim. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah mensabdakan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahdi, mafratun fil mal, mansa'atun fil umri." Artinya, pelajarilah nasab-nasabmu, nasab-nasab keluargamu, yang dengan itu kalian bisa melaksanakan silaturahim. Fa inna silaturrahimi mahabbatun fil ahli, karena sesungguhnya silaturahim itu menimbulkan rasa cinta di antara anggota keluarga, mafratun fil mal, dan bisa memudahkan mencari rezeki, mansa'atun fil umri, dan bisa menambahi umur. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita bersilaturahim? Sebagian orang ada yang mengira bahwa silaturahim itu cukup dengan datang ke rumah orang tersebut, atau silaturahmi itu terbatas dengan memberikan hal-hal yang bersifat materi. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abu Jamrah, bahwa silaturahmi itu bisa dengan harta, bisa dengan memberikan kebutuhan mereka, dengan menolak keburukan dari mereka, dengan mengeluarkan mereka dari kesengsaraan, bahkan bertemu dengan wajah yang berseri-seri, itu juga merupakan salah satu bentuk silaturahim. Dan juga mendoakan saudara kita juga merupakan salah satu bentuk silaturahim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kunci rezeki selanjutnya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud berinfak di jalan Allah adalah berinfak dalam hal-hal yang diridhoi dan baik menurut pandangan Allah. Seperti berinfak untuk membangun masjid, berinfak untuk membangun madrasah, berinfak untuk kepentingan umat, semuanya adalah berinfak di jalan Allah. Bahwa berinfak di jalan Allah merupakan jalan bagi
turunnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala